Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'amin la tuhsa wa dafa'in 'anna minan niqami ma la yu'addu wa la yustahsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa 'urija bihi bi suhbati Jibril al-amin ila samawati al-'ula wa arahu min ayatihi al-'azimati al-kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin amma ba'du. Adrahal mukarramin ashabal fadilah wa sada ala sairil ulama wal masyayikh. Bilusus segenap tuan-tuan guru yang hadir malam ini, guru kita bersama Al-Karam Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Syashidi, Kiai Haji Zainuddin, Kiai Haji Dr. Andes Syukirman Hadi, Kiai Haji Suwadi, Kiai Haji Syaifuddin. Subhanallah, malam ini berkah dan serengkah Kiai hadir. Amin ya Rabbal. Makanya orang Sarakan Pisangan Jaya, biar kata abang Oken, preman dah, ulakah dah, bejidor bangkawara. Jangan coba-coba benci kiai, benci ulama, sewet sama santri, merempeng sama guru ngaji. Kenapa? Karena sekelas Imam Syafi'i saja Pak, beliau pernah berkata, uhibbus sholihin walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, saya demen sama orang soleh, cinta sama orang alim, meskipun saya enggak soleh, kagak alim. Subhanallah, begitu tawadhunya Imam Syafi'i. Soleh enggak ngaku soleh, alim enggak ngaku alim, kagak engkrek. Kita wadu begini nih, muka-muka tawadu tuh, warna duit. Cepean warnanya apa Bu? Ngomongin duit mengerangsa. Kenapa? Dengan satu harapan nanti mendapatkan syafaat pertolongan dari orang-orang soleh. Makanya dalam kitab Al-Abwabul Muntakhaba min Miskatil Masyabi, di situ ada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata baginda Rasul, nanti ada bagian umatku yang Allah berikan izin bisa memberikan syafaat buat orang banyak. Moga aja ada ustaz, ada guru ngaji, ada orang soleh bisa memberikan syafaat pertolongan buat orang Pisangan Jaya semua. Amin. Bahkan kata Rasul, nanti ada bagian umatku yang Allah berikan izin bisa memberikan syafaat muqabilah buat satu kampung. Moga aja ada orang soleh, ada orang alim bisa memberikan syafaat buat orang Sarakan semua. Bahkan nanti kata Rasul, ada bagian umatku yang Allah berikan izin bisa memberikan syafaat di Gusto kisaran 10 sampai 40 orang doang. Jadi kalau nanti seandainya ada ustadz sini masuk surga, Allah izinkan bisa memberikan syafaat 10 sampai 40 orang doang, Pak. Pastinya kan sama beliau diinte dulu.
Mana nih kalau lagi acara rajaban suka nyumbang aqua 80 tronton? Mana nih kalau lebaran suka nyantunin janda tua? Kalau pesantren masjid lagi dibangun, masjid At-Taufik suka nyumbang semen 80 truk. Loh, yang open mah keingetan, yang jodar mah kagak keingetan. Maka jangan jauh-jauh dari guru ngaji, jangan jauh-jauh dari ustaz. Kenapa? Kitmir saja seekor anjing, kitmir seekor anjing bertemannya sama Ashabul Kahfi bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab Nasha'ib Dunia Al-Muta'alli yatasarrafu bisarafil muta'alla. Orang bisa jadi mulia gara-gara dia nyantelnya sama orang yang mulia. Abang nyantel sama ustadz, insya Allah berkat-berkatnya kebagian. Makanya jangan jauh-jauh dari guru ngaji. Bahkan kata Rasul, nanti ada bagian umatku yang Allah berikan izin bisa memberikan syafaat lirajul buat satu orang doang. Nih kira-kira Bapak, kalau abang masuk surga Allah izinkan bisa memberikan syafaat buat satu orang, itu syafaat mau dikasih siapa? Hei, mau dikasih siapa? Bini. Iya kalau bininya atuh. Lah kalau bininya tincecek, disarakan ada, disuka diri ada, di Pakwaji ada. Lok bini pada mencakar-cakaran di sana. Dikasih siapa? Tentunya kita kasih orang tua. Makanya jangan lawan sama orang tua. Hei, apalagi orang tua perempuan nih keramat. Jangan ngaku santri. Kalau sama orang tua masih ngelawan. Jangan ngaku santri. Kalau ngomong sama emak maka masih mendelik. Jangan ngaku santri. Kalau ngomong sama orang tua suara lebih kencang daripada suara orang tua. Siapapun kita nih pernah nginep di rahim emak kita normal 9 bulan, normal. Kalau bunting kebo 4 tahun. Keluar berkumis kayak ikan patin. Kerabat orang tua kita. Ingat masih kecil lah. Kita jalan-jalan jatuh kepala pada benjol sama orang tua nggak pakai betadin, nggak pakai obat merah, pakai apa? Cuma diolesin rambut benjol bisa kempes. Betul? Rambut mana yang bisa kempesin benjol kalau bukan rambut emak kita? Mata pada bengkak, main di gobolan, kena galagasir, tahu galagasir? Lebar itu udah tua kalau galagasir. Pada bengkak, nggak pakai lotok, nggak pakai rokok, pakai apa? Beduk subuh, dicilat pakai ludah basi, mata yang bengkak bisa kempes. Coba yang bengkak mata emak abang jilat infeksi. Sekarang banyak anak sambar geledek soalnya. Banyak anak sambar geledek, kalau ngomong enak bener. Gua mah kaya, punya mobil dari Pajero, Bujero, Majero, Canggero, Cinggero. Kontrakan bersusun kayak daun sirih, nggak pernah sih cuma dimodalin sama orang tua. Tuh anak sambar geledek. Emang dia lantas gede? Siapa yang nguapin kalau bukan orang tuanya? Siapa yang nyebokin? Minimal orang tua kita nih nyebokin 2 tahun. Bahkan orang tua kita biar kata nyuci capek 2 bak baru nyuap nasi. Anak ibu ibu ngomel kagak? Ngomel kagak? Kagak telaten anak ini pegang anak emak anak emak ngegendong kita minimal 2 tahun. Apa ada anak muda Sarakan ngegendong emaknya ke Alfamidi? Ada? Sohor. Bayar lancang sama orang tua keramat. Kalau pengen gapai ridho Allah, gapai dulu ridho orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita dikasih sehat, berkah umur buat ibadah. Amin ya Rabbal alamin. Capek emak kita tuh. Ibu ngalamin ngidam. Capek nggak Bu? Capek perubahan fisik 4 bulan ngidam, capek lihat makanan enek, lihat laki muntah.
Ngeliat duit mah ibu. Orang hitam. Kadang-kadang pagi pengen megang kumis daro. Segenap tokoh masyarakat alhamdulillah hadir. Bapak Lurah M. Khatib beserta jajarannya, ada Jaroidin, Bapak Ansor, Bapak Cecep, Bapak Saifuddin. Alhamdulillah apal. Emang tadi disodorin sama Ustaz Saifuddin, itu diapalin. Mudah-mudahan mereka semua mampu mengemban amanat rakyat sehingga bisa selamat dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah Bapak Lurah Khatib ini peduli sama kegiatan agama. Makanya kata Imam Ibnu Khaldun, an-nas ala dini mulukihim. Perangai masyarakat beragama itu tergantung pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya doyan ngibing, jangan salahin rakyatnya doyan nyokek. Kalau pemimpinnya doyan selok, jangan salahin rakyatnya ngetak pakong ngedako-ngedako. Tapi kalau pemimpinnya peduli sama kegiatan agama, insya Allah rakyatnya pun peduli dengan kegiatan agama. Mudah-mudahan warga Pisangan Jaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Teristimewa Ketua DKM Mas Musalah Baitul Mukarramah Bapak Ustaz Muhammad Irfan, Ketua PHBI Bapak Muha. Mudah-mudahan segenap masyarakat yang membantu terlaksana acara ini, moga buah pikiran mereka, kecuran keringat mereka, serta harta yang didonasikan menjadi satu catatan ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Ibu jamaah sekalian, saya tidak berpanjang kalam. Insya Allah nanti guru kita yang mulia Kiai Haji Zaki Al-Yamani yang lebih panjang lebar. Saya cuma ingin ibu Deprok di sini nggak sia-sia, abang dongkrong di sini nggak cuma-cuma, supaya hadirnya ibu di sini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kaul man aslahat niyatuhu balagot umniyatuhu. Dalam kaul yang lain, idza saluhatil maqasid lam yaqidil qasid. Nih kalau tempatnya udah bagus, acaranya udah bagus, insya Allah nih yang Deprok diterpal kagak sia-sia. Syaratnya satu, niatnya dulu lurusin. Kalau ibu niatnya melenceng, ngaji lah emang kebeneran, lagi gebak sama laki si tidur mulu kayak obat nyamuk. Mendingan nggak gua ngaji tuh ke musola, siapa tahu ada bolu mah. Jadi alhamdulillah, makanya dapatnya bolu doang. Kalau datang kemari pengennya cuma berkat doang, ya dapatnya berkat doang. Makanya niatnya lurusin. Sebab kadang-kadang ibu-ibu mah suka ngakurin makanan. Rajaban enakan di sini juga, salaknya gede-gede, pisangnya juga pada belonjor gede lengan, kuenya manis-manis, apa di sana mah jeruknya juga asem. Gua masuk ngenep ngendok nasi apa munjung gua enet nggak taunya, maka kata gua mah daging langkuas. Ada yang begitu ada, insya Allah kagak ada. Ini ibu hadir di sini, bapak hadir di sini, berkah, beruntung. Makanya kata Imam Suyuti, "Min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah satu tempat, tidaklah satu masjid, tidaklah satu rumah, tidaklah satu apapun lapangan yang di dalamnya dibacakan maulid, tak lain dan tak bukan nih malaikat ngiterin kita semua. Ada malaikat tuh kok. Ada malaikat tuh di situ kok. Asal jangan malaikat Israil aja. Untungnya malaikat nggak kelihatan. Kalau malaikatnya kelihatan, kue nggak bakal kecaplok. Hebatnya lagi di malaikat yang mengitari kita bersalawat. Maksudnya bersalawat ini malaikat munajat kepada Allah. Ya Rabb, ampun itu orang Sarakan Pisangan Jaya yang sedang rajaban di lapangan karena di
di dalamnya dibacakan maulid Nabi. Yarin, ngajinya pada blonjor aja dah. Biar kata blonjor gak mau dapat pahala bu. Lah kan ngaji kalau dari jam 7:30 datang kemari sampai jam 10 mah kadang-kadang suka ngakurin penyakit. Kaki diblonjorin sama dia. Ngapa kali gua asal ngaji kelamaan betis gua pada panas. Ada yang begitu ada. Udah langsung begini udah. Temennya yang sebelah nimpal gigi kata gua mah gua doang kali. Alhamdulillah betis gua mah bagus, pinggang doang yang gua rasain. Makanya gua menyender, ada yang nyender ada. Ada gede abek. Ada yang nimpalin lagi, alhamdulillah betis gua mah cakep, pinggang juga bagus, sering minum air putih. Cuma gua yang gua rasain asal bangun tidur aja ketek gua angkat sakit. Mudah-mudahan pulang dari sini disembuhkan Allah penyakitnya, amin ya rabbal. Makanya Imam Ibnu Mubarak bu, beliau tuh saban kesemutan, tahu kesemutan? Saban kaki beliau jemper, beliau cuma baca sholawat. Dia sebut nama Rasul, ya Muhammad, ya Rasulullah. Diusap tuh pak kakinya yang jemper, ya Muhammad, ya Rasulullah. Atas izin Allah kesemutannya sembuh. Saya pernah ngalamin kesemutan lagi ceramah, saya sebutnya dalam hati, ya Muhammad, ya Rasulullah, saya usap, enggak baik, saya enggak baik. Bobotnya beda. Ulama dulu orang soleh baca bismillah aja bisa jalan di air. Lah coba Jaro Idin baca bismillah nyebrang di Cisadane atau kelelep. Bobotnya beda. Makanya bu, pak sering-sering nyebut nama Rasul, baca sholawat. 1 kali bersolawat 10 kebaikan. Tuh ada RT dia ngomong Kamelia, Kamelia, 1 juta Kamelia nggak dapat pahala. Tapi bapak ibu tadi sama-sama sallallahu alaihi sallallahu alaihi dapat 10 rahmat. Ibu goreng tempe, tiamsunya goyangin. Iya, sholatullah, salamullah. Kasihkan goreng tempe, tempenya gesem. Kata lakinya, jadi bini dibang goreng tempe aja gesem. Jangan marah bang, ini mah tempe selawat. Kata lakinya, ilok ada tempe selawat ini, buktinya bang. Ya dah gua makan, gua pengen rasain tempe selawat, insya Allah nggak berantem. Ibu sering nyuci, ibu sering nyuci, mau nyucinya tidak cuma capek doang tapi dapat pahala. Nyucinya sambil baca selawat. Sallallahu salamullah ala Tuha Rasulillah, sallallahu salamullah ala Yasin Abi. Pakaian bersih pahala dapat. Jangan nyuci mah nyuci tapi asih mah dongkol. Aki-aki udah tahu musim hujan pakai lepis. Udah tua sih gaya kayak anak muda, aku punya pikiran. Akhirnya capeknya doang, pahala kagak ada dapat. Nah ibu jamaah sekalian, malam ini saya diundang yang kedua kalinya. 2 tahun yang lalu maulidan, sekarang Isra wal Mi'raj. Saya tidak membahas bagaimana proses perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul.
yang dimulai dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa sampai tembus langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, sampai Rasul balik lagi melalui proses di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa sehingga Rasul mendapatkan perintah sholat 5 waktu buat umatnya. Saya tidak akan membicarakan itu, pastinya orang Sarakan udah paham semua. Saya hanya ingin berbicara terkait akidah, karena ketika akidah kita salah, keyakinan kita salah, iman kita salah, maka ibadah pun menjadi salah. Sholat umpamanya kita menyembah Allah, tapi kalau pengertian kita tentang Allah keliru, maka ibadah pun menjadi keliru. Makanya Imam Ghazali mengatakan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali dia tahu siapa yang dia sembah. Tidak sah ibadah kecuali dia tahu untuk siapa dia beribadah. Jadi jangan sampai pemahaman kita tentang zat Allah salah. Sebab banyak orang Sarakan kalau ngomong diartikan secara letterlek mengandung kekufuran. Misal kita pernah ngomong ada orang kena musibah, sabar ya Pok, sabar. Sabarnya udah benar, tapi salahnya ketika dia ngomong udah serahkan saja sama yang di atas. Pernah ngomong begitu? Pernah? Ada orang urusannya macet, bisnisnya jarang meledak, rezekinya sempet, apa dia ngomong? Udah minta aja sama yang di atas. Pernah ngomong itu? Pernah? Bahkan ada orang yang semuanya kalau ngomong gua mah terserah yang di atas. Pernah ibu ngomong begitu? Pernah? Kalau orang Sarakan yang dia artikan di atas itu adalah Allah, maka ini ucapannya mengandung kekufuran. Kenapa? Meskipun Rasul menerima perintah sholatnya di langit, di atas, tapi jangan sekali-kali orang Sarakan menisbahkan Allah ada di satu tempat. Makanya Imam Nu'man bin Sabit yang lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, idza qala al-insan la adri aina Allah fis sama aw fil ard fa huwa kufur. Nih kalau ada orang Sarakan Pisangan Jaya ngomong begini nih, gua mah nggak tahu Tuhan di langit apa di bumi ya. Cuma gua mah nggak tahu nih sekarang di langit apa di bumi apa di langit. Kalau ada orang Sarakan ngomong begitu, dia beranggapan kalau Allah kagak di langit, mungkin di bumi. Kalau Allah kagak di bumi, mungkin di langit. Kata Imam Abu Hanifah, maka ucapannya mengandung kekufuran. Jadi nggak boleh kok, bang, nggak boleh menisbahkan Allah ada di satu tempat. Emang kenapa? Sebelum langit ada, Allah sudah ada. Sebelum bumi ada, Allah sudah ada. Sebelum depan belakang ada, kiri kanan ada, Allah sudah ada. Makanya Imam Ali pernah ditanya, kaif Allah, bagaimana Allah? Kata Sayyidina Ali, innalladzi kayyafa kaifa wa la yuqallu lahu kaifa. Allah yang menciptakan bagaimana, maka tidak pantas kalau kita bertanya Allah bagaimana. Sayyidina Ali pernah ditanya, aina Allah, di mana Allah? Kata Sayyidina Ali, innalladzi ayyana aina fala yuqallu lahu aina. Allah yang menciptakan di mana, maka tidak boleh kita berkata Allah ada di mana. Jadi mulai sekarang jangan sampai ngomong Allah di atas, meskipun Rasul menerima perintah wahyu sholat di langit di atas, tapi tidak boleh. Kenapa? Kalau kita beranggapan Allah ada di atas, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya, mencederai laisa kamitslihi syai'un. Kita diajarkan bahwa Allah itu mukhalafatu lil hawa, berbeda dengan makhluknya. Sebab sekarang banyak Pak kalau ngomong Allah di mana-mana. Ada yang ngomong begitu?
Yang di mana-mana mah kita. Nih malam ini ibu ngejedok di lapangan, ntar pulang lari ke kasur, besok pagi ke sumur. Ada yang paginya nandur. Tuh di mana-mana itu Allah ayat-ayatnya. Hei, Ustaz, itu kan kita kalau doa ke atas. Kiblatnya doa mah emang ke langit Bu. Kalau kiblatnya sholat ke Ka'bah. Emang kalau kita sholat ngadep Ka'bah, Allah cendekem di dalam Ka'bah. Itu mah simbol yang berlaku buat manusia, tidak berlaku untuk Allah. Jadi yang namanya doa mah talabu minal adna ilal a'la, permintaan dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Jadi yang namanya minta mah begini, kalau begini mah ngegolundu. Makanya jauh-jauh hari itu Nun Al-Misri membentengi kita. Kadang-kadang kan kita suka berpikir, Allah gimana ya? Enggak gimana? Begono kali. Enggak begono. Begini kali kagak begini. Mahma tasawwarta bibalika Allahu bihilafi dzalika. Kalau terbersit di pikiran kita, Allah begini kali. Enggak begini. Allah begitu kali kagak begitu. Allah mah adat. Titik. Enggak ada koma. Takbir. Ya, hati-hati. Udah nggak usah mikirin zatnya Allah, nih mikirin yang ada pada diri kita. Gabu setengah budek. Abang suka puyeng agak? Kalau puyeng pusing minumnya apa? Bodrek, kalau enggak Paramek, kalau enggak yang ada mek-meknya baik dah. Ibu minum, bapak minum, lewatnya tenggorokan sampai ke perut. Padahal ini perut kalau dibuka paling ucus doang. Kok tahu itu ucus kalau yang minum Paramek, yang minum bodrek obat sakit kepala. Dikirim ke kepala, nggak dikirim ke dengkul. Heran saya itu. Abang kalau seandainya sakit pinggang minumnya apa? Relaxin. Pil kita sama lewat tenggorokan sampai ke ucus. Kok tahu itu ucus kalau remasin obat sakit pinggang, nggak dikirim ke mata. Ya coba kalau remasin dikirim ke mata, mata ibu melotot kayak bandeng digoreng. Sudah. Dan mikirin zat yang ada pada diri kita aja kebingungan. Ya, tubuh ada lubang. Biasanya kalau di rumah ada lubang kagak ditutup pasti ada yang masuk. Coba dah nggak kecurut tikus. Tuh kita punya lubang kagak ditutup Bu. Alhamdulillah lubang kuping kita nggak ada yang masuk. Kadang-kadang saya suka berpikir itu kuping betai makan kagak, minum kagak betai. Emang pernah lihat kuping makan? Tuh kuping kagak makan, kagak minum betai. Tuh pikirin yang ada pada diri kita saja, nggak usah mikirin zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau ngandelin akal nggak bakal bisa. Kalau ngandelin ilmu pengetahuan ya bakal mampu. Tapi alhamdulillah orang Sarakan meskipun tidak menyaksikan peristiwa Isra wal Mi'raj sampai akhir ini masih percaya bahwa Isra wal Mi'raj benar terjadi adanya. Abang percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Ibu percaya? Pernah lihat? Itu sih percaya. Kenapa percaya? Karena iman. Bu, makanya ada satu kaidah, man ankara isra'an faqad kafara wa man ankara mi'rajan fafasaqo. Kalau ada orang Sarakan tidak percaya dengan peristiwa Isra, kafir. Kudu keras. Saya ulangi. Kalau ada orang Sarakan tidak percaya dengan peristiwa Isra, kafir. Tidak percaya dengan peristiwa Mi'raj, fasik. Kenapa kafir? Karena ketika dia tidak percaya dengan peristiwa Isra, pada hakikatnya dia tidak percaya dengan Al-Quran. Sebab kenapa? Peristiwa Isra termaktub dalam Al-Quran. Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat janji, 1.000 ayat larangan,
1000 ayat perintah, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akhbar, 500 ayat halal dan haram, 100 ayat kasih dan mansuh, 66 ayat zikir dan doa, genap 6666. Jangankan 6666, satu ayat aja orang syarakat mengingkari isi kandungan Al-Quran, sababun min asbabirika, penyebab keluar dari agama Islam, dengan kata lain murtad. Abang percaya dengan Al-Quran? Ibu percaya dengan Al-Quran? Percaya dengan Al-Quran? Coba saya tes. Tadi saya bilang jangankan 6666 ayat, satu ayat aja mengingkari isi kandungan Al-Quran, sababun min asbabirika, penyebab keluar dari agama Islam, dengan kata lain murtad. Saya tanya lagi, ibu percaya dengan Al-Quran? Percaya? Apa yang dikatakan Al-Quran ikut? Ikut. Coba saya tes. Itu dalam Al-Quran ada ayat tangkihu ma qabalakum minan nisa matna wa sulasa wa ruba, bahwa lelaki boleh ngawinin perempuan 2, 3 sampai 4. Ibu setuju? Murtad. Saya tanya dulu. Orang kalau nggak percaya dengan Al-Quran, jangankan 30 juz, 114 surah, 6664, satu ayat aja mengingkari isi kandungan Al-Quran, maka menyebabkan keluar dari agama Islam, dengan kata lain tadi ayatnya saya sudah baca, lelaki boleh ngawinin 2, 3 sampai 4. Ibu setuju? Murtad. Orang masak setuju, cuma asal jangan laki gua. Akan ada terusannya, kudu adil. Bicara adil mah oknumnya, yang penting itu ayat sami'na wa atana, sami'na wa atana. Percaya, kita turutin ya, sebab yang namanya Al-Quran tidak ada yang menjerumuskan pengikutnya. Hebat dahsyatnya Al-Quran. Makanya nih orang pisanan sarakan, bu, anak jangan sampai kagak bisa baca Al-Quran. Terserah anaknya mau jadi dewan kek, bodoh amat. Anaknya mau jadi camat kek, tapi suek kalau anak kagak bisa ngaji. Apa mentang-mentang punya anak polisi, anak ibu jenderal, ntar ibu meninggal dunia minta kirimin pistol buat nembak Munkar Nakir, kagak bisa. Coba kalau ibu meninggal dunia, anak tongkrong doang main gitar, penjreng, baby baby bala bala, baby baby bala bala. Nenek-nenek lewat tong, taruhin bihun tong sedikit dong. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita. Makanya anak ajarin Al-Quran, sekolah bertinggi-tinggi tapi nggak bisa baca Quran, rugi buat kita. Ya, saya yakin orang sini mah baca Al-Qurannya hebat-hebat. Amin ya Rabbal amin. Makanya anak didik dengan Al-Quran. Itu di kampung saya ada aki-aki, bukan santri, bukan kiai pak, tapi beliau dawamin Al-Quran. Itu saban orang ketulangan. Tahu ketulangan? Dulu orang ketulangan nyarinya sama anak yang dilahirin malang pak, nyungsang, dipintain air itu sembuh. Tapi ini aki-aki, asal ada orang ketulangan, beliau dawamin cuma surah Al-Qalam. Dia ambil air, dia baca Nun wal qalami wa ma yasturun, sambil dipegang tuh leher orang ketulangan, wa ma yasturun, turun itu tulangan. Hebat. Ya, jadi percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj? Percaya. Kenapa? Karena iman. Dijaga iman bu, jaga iman pak. Ini harta yang paling berharga. Ibu kalau punya emas dijaga kagak? Orang sini kalau beli emas kemana? Ke material. Ibu kalau beli emas 10 gram, biasanya dapat dompet kecil kagak? Disletingin kagak? Emas di bank 10 gram disletingin bang, nggak langsung dipakai. Ntar kalau pengajian
Ya kan kalau pengajian dipakai. Entar kalau kondangan, entar kalau arisan, baru dipakai. Ditaruh dulu tuh emas di lemari. Lemari ada lacinya, ada. Ditutup 2 kali jagain emas. Padahal cuma 10 gram doang. Lemari naruh di mana? Kamar ada pintunya. Datang kemari udah dikunci ke kamar. 3 kali ngejagain emas. Kamar adanya di mana? Di rumah ada pintunya. Udah dikunci. 4 kali jagain emas. Timbang 10 gram. Abang kali punya motor ninja mahal. Berapa kali abang jagain? Padahal dari dealer udah ada kunci sok sama kunci setang. Kurang puas, takut hilang, ditambahin lagi gembok. Khawatir, takut hilang, maling banyak jasa, dipakein lagi alarm. Timbang motor 50 juta, 70 juta, dijagain sampai 4 kali. Tapi coba kalau yang namanya iman, apa ibu jaga? Dijaga kan iman? Jaga nggak? Jaga dengan apa? Caranya 1, baca Al-Quran. 2, masjid, benteng iman. Makanya jaga iman. Ini kalau lalu begini iman nambah nih. Kalau begini mah rapi-rapi, cakep-cakep, udah kayak orang bener lagi begini nih. Yang muda pakai kerudungan, pakai jilbab, yang tua pakai kerudungan rapi-rapi, orang Sarakan. Kalau di Teluk Naga yang muda pakai kerudungan, yang tua pakai jilbab, Pak, itu cuma lagi maulidan doang sama Rajaban. Orang sini sama. Lalu begini mah rapet-rapet udah kayak lepet seberang. Ntar aja pulang udah kegerahan, jilbab melemparin aja ke Rajasa. Ya, iman dijaga ya. Makanya Allah katakan la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mahum jahannamu wa bisal mihad. Orang Sarakan pisangan, enggak usah terbuai dengan takallubnya orang-orang kafir. Iya, orang kafir kelihatan kaya di dunia, Pak. Pokoknya rumah kalau mewah, full AC tingkat, pasti kebanyakan isinya orang kafir. Tapi kalau rumah yang biliknya bide, lantainya gergaji, pintunya diganjel sama ketoprak, pasti kebanyakan isinya orang kita. Mobil di luar yang mewah-mewah, Rubicon, apa saja, Camry yang mahal-mahal, pasti kebanyakan isinya orang kafir. Coba kalau odong-odong, siapa yang naikin? Kebanyakan orang Sarakan. Nggak usah terbuai dengan orang kafir, ya dia kaya di dunia. Tapi kagak lama hidupnya, paling banter umurnya 70 sampai 80 tahun. Setelah itu dia mati karena nggak punya iman. Kembalinya kemana? Kembalinya ke neraka jahanam. Tapi kita orang Sarakan, orang Tangerang, meskipun kita miskin, sabar bang, sabar bu, miskinnya nggak lama, paling banter juga 80 tahun. Lama. Ini kadang-kadang udah susah mintanya, ya Allah, Allahumma tawil umri. Lah udah susah pengen panjang umur. Lah ntar kalau dikasih umur sampai 200 tahun kan capeknya kelamaan ke belakangnya. Udah ilmu mah umur mah minta berkah biar buat ibadah. Biar kata kita susah tinggal di sepatan. Sabar bu, paling 80 tahun. Setelah itu kita kembali kemana? Kembalinya ke surganya Allah. Maka iman jaga. Yang kedua, jangan sampai peringatan Rajaban hanya diperingati secara seremonial, tapi sholat maka kagak. Rajaban diadain saban tahun. Padahal sama kita tahu yang namanya Rajaban itu intisarinya adalah sholat. Mudah-mudahan selesai acara ini yang belum sholat, saudara kita pada sholat. Amin. Amin. Jangan sholat lebaran doang. Menghadapin puasa keramas sampo pas sekolah busanya. Sholat kagak, puasa kagak, wajib kagak, nongol lagi malam ke-15 kunut harapan ketupat. Giliran tarawih kagak, sholat id 4:30 udah nyampe dulu tempat imam mendudukin aja.
pakai kain baru, hadiah dari Murah Hoti, lupa dibeset, tap gajah duduk. Mana orangnya gemuk, persis saja gajah duduk di masjid. Pas pulang minal aidin wal faidin, minal aidin wal faidin. Maka jangan sampai kagak sholat. Maka saya mah kasihan kalau ada orang susah kagak sholat, tibang kasihan. Kenapa? Rukun Islam mana lagi yang mau dikerjain? Haji mahal bang, 60 juta lebih. Inden daftar sekarang, berangkatnya tahun 2053. Bayangin bu, ibu kan bukan makin muda, makin tua. Waktu umur 20 tahun mah talalar ibu di pipi. Sekarang umur 60 tahun talalar ibu di janggut. Ilok talalar merosot. Kan makin tua, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Orang kalau umurnya makin panjang, kenikmatan makin berkurang. Betul. Kalau ada yang umur 60 tahun, 70 tahun dikasih dah gegetas setoples macam habis. Sama air dingin takut, tidur sama bini di kamar, dia mah di pendaringan. Ya, makanya hidup ini mah jangan selalu melihat ke atas dalam urusan dunia. Kita terikat dengan satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak lain dan tak bukan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat dunia mah jangan selalu ke atas. Ini kalau dunia lihatnya selalu ke atas, enak no dia mah kaya. Kalau ngomong begitu tuh orang Sarakan, enak no dia mah kaya. Kata siapa pak orang kaya dijamin enak? Kagak. Allah nggak pernah berfirman orang kaya dijamin hidup enak. Nabi nggak pernah bersabda orang kaya dijamin hidup enak. Yang ngomong orang kaya hidupnya enak emang siapa? Yang ngomong orang kaya enak hidupnya siapa? Orang susah. Nggak pernah orang kaya ngomong enak lo udah mah susah. Nggak ada. Ini orang kaya keblinger. Padahal yang gampang enak adalah orang susah bu. Orang kaya beli durian montong bisa 500.000, tapi belum tentu berani makan. Lihat orang kaya perhatiin, makan kadang-kadang cuma sepiring kecil pak. Kadang-kadang cuma nasi wadang. Tahu nasi wadang? Nasi dingin, nambah takut. Coba kalau orang miskin. Orang miskin makan sepiring mentu, diendek suap bako. Lihat. Betul? Betul? Lihat orang kaya makan daging kambing takut darah tinggi, makan emping takut kolesterol, makan kangkung takut urat asam, ya asam urat, makan gula takut diabetes kencing manis. Akhirnya apa yang dimakan? Undur-undur ditelan. Padahal banyak makan undur-undur. Minum Pepsi Cola nggak berani, Pocari Sweat kagak berani, Sprite Fanta alergi. Akhirnya apa yang diminum? Godogan antawali. Banyak pantangan orang kaya mah, maka jangan mirip orang kaya. Lihat orang susah, nggak ada pantangannya. Genjer doyan, jengkol telolololo, pete selong dilalap, betul? Jantung pisang direbus, keremuk diurap, cekemean disayur, ikan sembilang dikulinin. Lihat orang susah mah nggak pakai pantangan. Kenapa orang susah nggak pakai pantangan? Karena orang susah mah nggak tahu penyakitnya apa. Makanya makan aja. Lihat orang susah mah sehat-sehat, gemuk-gemuk ya. Orang susah mah sehat-sehat, gemuk-gemuk. Cuma sekali sakit mati lo obatan. Ibu mau kaya, bapak mau kaya, bu mau kaya, mau? Insya Allah pulang dari sini kaya. Biar kaya ya amin. Kuncinya satu. Ini kalau mau kaya, warbo bima kasamulat takun aknan nas. Kalau kau ridho dengan apa yang diberikan Allah, maka kamu akan jadi kaya. Kaya hati maksudnya. Miskin mah bu, pak nggak mentak jadi susah. Yang bikin susah mah udah miskin banyak kepengenan. Udah tahu miskin, kepengenannya banyak dasar.
Ada orang punya mobil, ngerangsek pengen punya mobil. Akhirnya mobil kagak kebeli, masuk ambulan desa. Ada orang bikin rumah tingkat, pengen punya rumah tingkat. Akhirnya rumah nggak kebikin, masuk rumah sakit Cintana. Ada orang makan ikan bandeng, ngiri pengen makan ikan bandeng. Akhirnya bandeng kagak beli, dia yang ketulangan. Makanya hidup mah syukurin. Ya. Jadi intinya dari peringatan Rajab ini jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat. Makanya saudara-saudara kita, para santri, rangkul, jangan dipukul, ajak, jangan diejek. Jadi santri itu kayak domirna liroki wa nasbin wajarin nasola karibina fa innana minal minah. Ropa masuk, jer masuk, nasab masuk. Artinya apa? Kalau ada anak muda sini preman, tatonya sekujur badan, pala naga dipindah, buntutnya ditetunggir, masuk ke musola Baitul Mukarram, jangan dikatain ini mah preman masuk ke musola dialokin tumben. Pantesan penter jasa. Dari asar mau ngeblok tuh besok dia ngaji lagi kagak? Besok dia ke musola lagi kagak? Kagak. Maka aja, jangan diajak. Rangkul, jangan dipuk. Lihat ulama-ulama kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita dulu, dakwahnya persuasif, disentuh dulu hatinya. Bahkan ketampanan Nabi Yusuf bisa dijadikan media dakwah. Itu di kampung Melayu, Teluk Naga, ada tuh lagunya, ambil di rumah, ada kagak? Lo ada lagunya tuh. Sayang sekali orang ganteng, Nabi Yusuf ganteng, Nabi Yusuf ganteng, iya. Kalau ada anak muda Sarakan ganteng, rajin sembahyang, sholat Jumat, gue berangkat dari Rebo, demen kagak? Demen kagak? Pas sehari 3 diputer-puter pada putus, demen kagak liatnya? Sayang sekali orang jelek, udah jelek kagak sembahyang, pantes kagak? Kayak apa? Leluwe. Sayang sekali orang hitam, udah hitam kagak sembahyang, tangkap kagak? Tangkap kagak? Ibu-ibu Sarakan, biar kata wajah ibu hitam biasa. Tapi kalau wajah ibu sering terkena air wudu untuk sholat, nanti wajah ibu, tangan ibu, kaki ibu akan bersinar. Kenapa? Min atharil wudu, karena bekas terkena air wudu. Biar kata disalahkan wajahnya kinclong, pakai bedak tepuk, glowing, mukanya doang bening, leher mah bedage. Nanti kalau wajah ibu nggak terkena air wudu, maka wajah ibu nggak akan bersinar, kaki dan tangan ibu tidak akan bersinar. Makanya jangan sampai kagak ntar lah gua mau mulain sholatnya bulan Ramadan, iya kalau nyampe, kalau mati sabar geledek mau dikata apa? Kan yang namanya mati mah kita nggak tahu Pak, betul? Betul. Mudah-mudahan kalaupun kita meninggal dunia, meninggalnya husnul khatimah. Mati mah nggak penyakit, nggak sehat tuh. Tuh Kiai Haji Jepri Buhori Allah yarham meninggalnya gampang banget, husnul khatimah malam Jumat. Palanya doang cuma kebentuk mati. Lah kan ada Pak pala yang kebentuk mati, ada pala yang kebentuk hidup, ada. Ada Bang ya? Ada pala yang kebentuk mati, ada kepala yang kebentuk hidup, ada Bang. Tahu pala apa itu? Pala kelomang. Itu ibu. Makanya ayo santri dakwahnya kita sentuh. Mudah-mudahan saudara kita pada mau sholat, amin. Ya Robbal. Makanya ada lagunya lagi tuh. Indung-indung kepala ulur. Indung-indung kepala, hujan diudik, hendak siapa? Mata melirik,
Itu bocah ngapain lagi ngelirik? Boleh. Nggak sampai di situ. Lihat orang-orang tua kita, dikasih syair dulu, dikasih lagu dulu, disentuh hatinya. Tapi di bait kedua ada titik tekannya. La haula mata melihat tidak sembahyang di dalam kubur, tidak sembahyang di dalam kubur, tidak sembahyang di dalam kubur. Akhirnya pulang sadar. Kan yang namanya manusia apa ada titik jenuhnya, betul? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri manusia ada nilai-nilai kebaikan. Kadang-kadang dia preman juga ada titik jenuhnya. Dia menyendiri, tidur, tangannya bidat. Ilok gua mau begini ayah. Betul. Tapi dia ingat tadi, tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur. Insya Allah terbuka hatinya. Namun jamaah sekalian, yang namanya ibadah kudu ada ilmu. Bu, yang namanya ibadah kudu ada ilmu. Makanya baginda Rasul ketika mi'rajnya dibelah dadahnya, dibekali dengan super keimanan, dengan cahaya, dengan ilmu. Tapi jangan sampai menganggap Rasul dibedah hatinya, hati Rasul tidak suci. Rasul mah dari ujung rambut sampai ujung kaki Rasul mah suci, apalagi hatinya. Makanya kata Habib Muhammad Ali Al-Habsyi, wa ma ahraja amla fi qalbihi min al-ala walakinnahu jadu tuhran ala tuhri. Rasul dikeluarkan, dibersihkan hatinya, bukan hati Rasul tidak suci. Hati Rasul suci, disucikan lagi lebih dari suci, di atas suci yang suci. Subhanallah. Jangankan hati Rasul, darah Rasul suci. Rasul mah buang air aja bu, kotorannya habis lenyap di telan bumi. Kotoran Nabi itu habis lenyap di telan bumi. Kotoran orang Sarakan, bumi dipaksa suruh nelen. Ngaku. Lah itu kalau sedikit sepiteng buat apa? Buat apa? Jadi yang namanya ibadah kudu pakai ilmu. Fasadun kabirun alimun muta'atikun wa akbaru min ujailun mutanasikun fima fitnatun fil alamina azimatun liman bima fid dunia tamassakun. Kerusakan besar kalau ibadah nggak ada ilmunya. Cuma tolong kalau hilafiyah furu'iyah jangan pada berantem ya, jangan pada menjalani kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah. Kemarin pilkada beda warna, betul, beda pilihan, beda bendera. Jangan sampai gara-gara beda pilihan, jangan sampai gara-gara bendera marah sama tetangga, sumpahnya apa tembus lagi. Gua najis nanya sama dia tobat 7 turunan 8 tan 9 tengkolan. Sumpah siapa 9 tengkolan? Aku babi ngepet keber. La ya hello lemos lebay ayah surau pokok salasin. Arab bang marah sama tetangga, marah sama saudara lebih dari 3 hari kagana. Nanya, ayo nih hari baik, bulan baik, sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan. Bersihkan hati, bersihkan diri, kita saling memaafkan, bersama-sama kita bangun Pisangan Jaya menjadi kampung yang baldatun thayyibatun warabun. Makanya sholat pun jangan pada receh, jangan pada berantem kalau perbedaan khilafiyah furu'iyah. Sebab ada bang, di kampung saya orang sholat begini, mau sujudnya dengkul dulu. Allahu Akbar, dengkul dulu, dikatain sama temennya, sembahyang seberibu. Orang Teluk Naga ngomongnya panjang. Kenapa? Karena dia mah sholatnya kalau sujud tangan dulu. Allahu Akbar.
Kan sholat macam-macam Pak, ada yang takbirnya keluarin tenaga dalam ada. Loh. Ada yang kayak komedi puter. Loh. Ada yang tiga undak. Loh. Ada yang berdirinya 4 keramik habis sama dia semua berdiri. Ada. Jangan berantem. Ya, jangan ribut. Ya. Itu tadi Ibu, sholat dengkul dulu apa tangan dulu yang nyampe ke lantai? Mana yang dengkul? Coba yang dengkul ngacung. Ini nggak ada yang ngacung, ada yang sholat kali ini. Ada yang tangan? Ada yang tangan? Enggak juga, ada yang sembahyang. Yang benar yang mana? Yang benar? Dua-duanya benar. Yang salah kalau pala dulu nubrak dia. Nih yang kayak begitu jangan pada berantem Pak, jangan pada receh. Nih orang yang sholat dengkul dulu jatuh ke lantai, tangan dulu jatuh ke lantai, ada dalilnya. Itu ada dalam kitab Sunan Abu Daud. Kalau saya nggak hilaf, nomor hadisnya 838. Yang sholat dengkul dulu itu riwayat Wa'il bin Hujr. Permulaan Islam, Rasul sholat dengkul dulu yang jatuh ke lantai. Kenapa? Rasul masih gagah, Rasul masih muda. Tapi riwayat hadis Rasul sholat yang tangan dulu itu riwayat Imam Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Rasul meninggal dunia. Artinya apa? Rasul meninggal umur 63 tahun. Ternyata hebat Abu Hurairah. Meskipun cuma 3 tahun bersama Rasul, hafal hadis ribuan hadis. Kita yang Islam dari kecil, berapa hafal kita hadis? Paling atuh. Itu gak inamal amalu biniyat, inamal amalu biniyat. Tapi Imam Abu Hurairah pernah Rasul mencontohkan sholat tangan dulu yang jatuh ke lantai. Maksudnya apa? Subhanallah, kalau sholat harus dengkul dulu yang jatuh ke lantai, kasihan yang pada bisulan. Betul? Kasihan encang-encing kita yang umur 70-80 tahun. Tanya dah encang-encing kita yang umur 70 tahun 80 tahun pasti sholatnya tangan dulu yang jatuh ke lantai. Kenapa? Mata udah kunang-kunangan, kedip rada gencar, napas ngap-ngapan, kentut megangin tiang, akhirnya Allah. Betul, betul. Kejak udah datang, kejak udah datang. Udah, ya sampai sini aja. Tuh, Kejaki sudah hadir, ya. Jadi intinya dari peringatan hari besar Islam Ramadan ini, kuatkan iman, bentengi iman. Sebab peristiwa Isra wal Mi'raj tidak bersaksi. Kalau Nabiullah Ibrahim dibakar tidak mempan, disaksikan oleh kaumnya. Kalau seandainya Nabi Musa bisa membelah lautan, disaksikan oleh kaumnya. Tapi peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad tidak ada saksinya. Tapi kenapa kita percaya? Karena ada iman. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman, dan iman kita selalu meningkat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Fatihah yang kedua. Ini majlis mulia, majlis ragatan. Di dalamnya ada bacaan maulid. Insya Allah Bapak Ibu berdoa dikabul oleh Allah. Niatin masing-masing, ya. Saya kan nggak tahu, lihat Ibu ada yang pengen kebeli gelang, saya nggak tahu. Ada yang pengen kebeli mobil, ya. Niatin masing-masing. Allahumma hasbunallah. Al-Fatihah. Jemaah sekalian, sebelum saya tutup, ada masjid At-Taufik yang sedang dibangun. Mudah-mudahan ibu yang bawa duit, keluarin duitnya. Duit nggak bawa gelang boleh copot.
bilang kagak bawa HP aja masukin panitia. Saya yakin nih yang adil orang-orang yang dermawan perlu sama sarana ibadah. Apapun yang ibu berikan nanti menjadi saksi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Coba panitia. Ayo panitia. Yo. Kita baca salawat. Salatullah